Bab 1178. Apa dia sangat rendah hati? Tuan Muda Ye. Di arena, Mileye terlihat sedikit aneh. Ada yang salah dengan 6 dimensi ini. Amu dan yang lainnya juga terlihat sangat aneh. Hari ini benar-benar aneh. Pertama, alam dunia atas datang untuk membantu, dan sekarang 6 dimensi. Ini tidak normal. Di kejauhan, wajah Benji Guan sangat jelek. Dia tahu bahwa hal-hal mungkin berubah, tetapi dia tidak menyangka dunia atas dan dimensi ke-6 akan datang untuk membantu Mileye. Benji Guan menatap Cliff Lee. Mengapa? Semua orang di arena memandang Cliff Lee. Mereka penasaran mengapa alam semesta 6 dimensi turun untuk membantu. Cliff Lee berkata dengan suara rendah, "Bagaimana bisa ada begitu banyak pertanyaan? Apakah alam spiritual tidak mau bertarung lagi? Kami akan bertarung denganmu." Benji Guan menyeringai, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu." Setelah itu, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat berikutnya, lelaki tua berbaju hitam itu menghilang. Dan saat ini, Cliff Lee tiba-tiba meninju. Duar. Dalam sekejap, ruang hampa dalam radius puluhan ribu kaki langsung runtuh. Cliff Lee mundur ratusan kaki. Tapi lelaki tua berbaju hitam itu tidak mundur setengah langkah. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening. Master tingkat pertama escape datang. Cliff Lee melirik lelaki tua berbaju hitam itu. Saat berikutnya, dia menghilang, dan ruang hampa di depannya tiba-tiba meledak, dan di kejauhan, lelaki tua berbaju hitam itu meninju dengan tangan kanannya. Itu hanya satu pukulan sederhana, tetapi di bawah pukulan ini, ruang hampa di depannya langsung menjadi ilusi. Tanpa suara, Cliff Lee mundur ribuan kaki. Di kejauhan, tangan kanan lelaki tua berbaju hitam ada di belakang punggungnya. Dia mengambil langkah maju dan meraih Mileye di kejauhan dengan satu tangan. Mileye tidak berekspresi, tetapi darahnya dalam tubuhnya mulai bergerak. Menghadapi master semacam ini, dia tahu bahwa hanya ketika garis darah diaktifkan, dia bisa melawannya. Pada saat garis darahnya akan diaktifkan, Cliff Lee muncul di depannya lagi. Tatapan ganas muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, lalu mendorong ke depan. Tes. Saat tangan mendarat, ruang hampa langsung terbuka, dan kekuatan yang kuat menyapu seperti banjir. Duar. Pria tua berbaju hitam itu terpaksa berhenti secara tiba-tiba oleh kekuatan ini. Pada saat ini, pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi ilusi dan Cliff Lee juga menghilang. Duar. Saat ledakan yang mengejutkan bergema, ruang hampa di lapangan dimusnahkan sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Benji Guan tiba-tiba menatap Mileye dan menyeringai, "Apakah kamu masih memiliki pendukung? Jika tidak, aku masih memiliki seseorang." Begitu suaranya jatuh, seorang lelaki tua yang memegang tongkat bambu tiba-tiba muncul di belakangnya. Master setengah langkah escape. Melihat pemandangan ini, wajah Queen dan yang lainnya di kejauhan tiba-tiba menjadi muram. Kekuatan medan spiritual ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Benji Guan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Ada desas-desus bahwa kamu memiliki banyak pendukung di belakangmu. Seperti wanita bergaun polos, pria berbaju hijau yang terluka parah klan roh suram, panggil mereka." Mendengar ini, ekspresi Cliff Lee langsung berubah. Dia memandang Benji Guan dan berkata dengan marah, "Apakah kamu benar-benar keterbelakangan mental?" Wanita bergaun polos. Terhadap wanita itu, Cliff Lee ketakutan. Asal tahu saja, kekuatan penjaga istana terpadu jauh lebih tinggi darinya, tapi apa hasilnya? Alhasil, wanita bergaun polos itu langsung mengalahkannya dalam hitungan detik. Tidak ada kesempatan untuk melawan.
Biarkan wanita bergaun polos keluar. Sial, wanita itu hampir menghancurkan alam semesta 6 dimensi dengan pedang. Katakan padanya untuk keluar dan menghancurkan dunia. Dewa macam apa yang ada di alam spiritual ini? Benji Guan memandang Cliff Lee dan mengerutkan kening. Apakah ada yang salah denganmu? Cliff Lee menatap Benji Guan. Apakah kamu tahu wanita bergaun polos? Benji Guan berkata dengan tenang. Kenapa 6 dimensi takut padanya? Cliff Lee sedikit mengernyit, sedikit bingung. Apakah alam spiritual tidak takut padanya? Benji Guan mencibir. Alam asli benar-benar lucu. Kenapa alam spiritualku harus takut padanya? Cliff Lee tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye dan yang lainnya tidak jauh. Apakah wanita bergaun polos sangat rendah hati di dunia bawah ini? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pada dasarnya, aku tidak banyak turun tangan. Cliff Lee. Saat ini, dia akhirnya tahu mengapa alam spiritual tidak takut pada wanita bergaun polos. Mereka tidak pernah mengalaminya jadi tak kenal takut. Cliff Lee memandang Mileye, mau tidak mau bertanya, mengapa dia begitu rendah hati. Mileye merentangkan tangannya, aku juga tidak tahu. Cliff Lee. Saat ini, Benji Guan tiba-tiba berkata, 6 dimensi sangat takut padanya. Cliff Lee memandang Benji Guan, tidak. Kami sama sekali tidak takut padanya, dia sangat lemah. Lakukan yang terbaik. Setelah berbicara, dia langsung bergegas menuju pria tua berbaju hitam itu. Pada saat ini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Karena dia tahu apa yang dia katakan, bahkan Benji Guan pun tidak akan mempercayainya. Setiap orang. Benji Guan menatap Cliff Lee dengan dingin, lalu menatap Mileye, bunuh. Saat suaranya jatuh, lelaki tua dengan tongkat bambu di belakangnya tiba-tiba berjalan menuju Mileye. Setiap kali dia mengambil langkah, ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, momentum yang kuat langsung menyelimuti Mileye. Queen sedikit mengernyit ketika hendak bergerak, tetapi aura yang kuat langsung menguncinya. Benji Guan. Benji Guan memandang Queen, dan berkata sambil tersenyum, Nona Queen, sebaiknya kamu tidak bergerak. Queen diam, dia tahu bahwa jika dia bergerak, Benji Guan ini pasti akan bergerak. Pada saat ini, lelaki tua dengan tongkat bambu itu sudah berjalan ke posisi 100 kaki di depan Mileye. Dia memandang Mileye, dan kekuatan tak terlihat menyapu. Di kejauhan, mata Mileye perlahan tertutup, darah di tubuhnya yang tadinya diam mulai bergerak lagi. Namun pada saat ini, suara pedang Tao tiba-tiba terdengar dari langit. Saat berikutnya, pedang Tao menebas tepat di depan Mileye. Duar. Aura lelaki tua dengan tongkat bambu hancur. Segera setelah itu, pedang Tao jatuh di depan Mileye. Itu Aro. Aro yang telah menembus alam-alam terobos dan pedang Tao. Melihat Aro, Mileye sangat senang, tapi juga sedikit terdiam. Bahkan, dia juga ingin bergerak. Dia juga ingin bertarung dengan baik dengan Master Escape setengah langkah yang legendaris ini. Karena setelah melahap energi kematian dari dunia spiritual, dia tidak tahu kekuatan tempur seperti apa dia sekarang. Melihat Aro, Benji Guan mengernyit sedikit di kejauhan, alam terobos masih alam ilusi. Aro menatap Benji Guan, alam terobos. Benji Guan menatap lelaki tua dengan tongkat bambu itu, yang berkata dengan lembut, tidak sederhana. Aro menatap lelaki tua itu dengan tongkat bambu, saat berikutnya, dia berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di tempatnya. Tes. Ruang hampa di depan Aro terbelah, lalu energi pedang yang kuat menggerakkan semua orang di lapangan. Bahkan Mileye kaget, aura pedang Tao Aro begitu kuat, dia telah menembus alam lagi.
Master pedang sekte di kejauhan juga melihat ke arah Aro. Mereka sangat terkejut dengan pencapaian pedang Tao Aro. Di kejauhan, pria tua dengan tongkat bambu sedikit mengernyit. Dia tidak berani lengah. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan ringan. Dalam sekejap, ruang hampa di sekelilingnya langsung berubah menjadi pusaran. Ketika cahaya pedang Tao datang kepadanya, itu langsung terdistorsi. Dan Aro tidak mundur, tapi langsung menusuknya dengan pedang. Duar. Cahaya pedang meletus darinya, sedangkan Aro kembali ke posisi semula dalam sekejap. Meskipun lelaki tua dengan tongkat bambu itu tidak mundur, ada jejak kesungguhan di matanya lagi. Orang tua dengan tongkat bambu hendak bergerak ketika Jessica Guan yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berkata, "Aku saja." Di arena, semua orang memandang Jessica Guan, dan Jessica Guan berjalan menuju Aro. "Aku akan melawannya." Aro memandang Jessica Guan, tanpa basa-basi, dia berubah menjadi pedang Tao dan menembak. Jessica Guan menginjak kaki kanannya dengan ringan, lalu pedang Tao terbang keluar dari bawah kakinya. Kedua pedang Tao langsung ditebas bersamaan. Duar. Cahaya pedang pecah. Saat ini, Jessica Guan tiba-tiba menghilang di tempat. Dalam sekejap, beberapa pedang Tao cahaya mengoyak ruang hampa di depannya. Di kejauhan, mata Aro perlahan tertutup. Detik berikutnya, dia menusuk dengan pedang. Tes. Begitu pedang itu keluar, 3 pedang Tao di depannya berubah menjadi ketiadaan dan kemudian, dia maju selangkah, lalu menusuk dengan pedang lain. 1 pedang patah. Di bawah pedang ini, ruang hampa menjadi imajiner secara langsung, dan imajiner menjadi nyata, seperti alam ilusi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Benji Guan berubah di kejauhan. Dia akan bergerak, tetapi Queen muncul di depannya. Queen memandang Benji Guan, "Lebih baik kamu diam." Benji Guan hendak bergerak, tetapi pada saat ini, suara pedang Tao datang dari tidak jauh. Dia buru-buru melihat, dan di kejauhan, Jessica Guan juga melepaskan pedangnya. Ketika pedang tertusuk, imajinir itu nyata, seperti bayangan cermin, memberi orang perasaan ilusi. Di bawah tatapan semua orang, kedua pedang Tao bersentuhan ringan. Duar. Sepotong cahaya pedang meledak tiba-tiba. Dalam sekejap kedua wanita itu mundur dengan liar. Pada saat ini, Aro tiba-tiba membanting pedang ke tenggorokannya. Di kejauhan, ekspresi Jessica Guan langsung berubah. Dia menahannya dengan pedangnya. Duar. Dalam sekejap, pedang di tangannya meledak. Dia bereaksi dengan sangat cepat, menunjuk ke depan dengan jarinya sebagai pedang. Tes. Begitu dia menunjukkan jarinya, itu langsung patah, lalu tangan kirinya dengan cepat bergerak maju untuk memblokirnya. Tes. Tangan kirinya terbelah menjadi 2 tanpa peringatan, tapi saat ini, dia telah mundur ratusan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, pedang Tao tiba-tiba menyerang. Mata Jessica Guan tiba-tiba menyusut, lalu meraung keras, "Pedang hati." Saat suara itu jatuh, cahaya pedang Tao tiba-tiba terpotong dari tubuhnya. Duar. Begitu pedang Tao menebas, seluruh tubuhnya terbang keluar. Di kejauhan, Aro sekali lagi mengayunkan pedang ke tenggorokannya. Melihat pemandangan ini, pupil mata Jessica Guan langsung menyusut menjadi jarum suntik. Pada saat ini, lelaki tua dengan tongkat bambu itu tiba-tiba muncul di depannya. Dia memegang tongkat bambu itu dan bergerak maju sedikit. Duar. Sepotong cahaya pedang meledak. Tongkat bambu di tangan lelaki tua itu langsung retak. Aro memandang lelaki tua dengan tongkat bambu itu, dan lelaki tua dengan tongkat bambu itu berkata dengan lembut, "Biarkan aku yang belajar dari seranganmu." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Di kejauhan, Aro memegang pedang abadi di antara kedua alisnya.
Saat berikutnya, dia menebas dengan pedangnya, buka. Pedang keluar, lalu ruang hampa di depannya langsung terpisah. Pada saat ini, akibat serangannya menyapu dan langsung mengenai pedang di tangan Aro. Duar. Ruang hampa tempat Aro berada langsung berubah menjadi kehampaan dan ruang hampa itu tiba-tiba musnah. Segera setelah itu, terdengar suara perkelahian dalam kehampaan dan tanpa ruang hampa. Pada saat ini, Benji Guan menoleh untuk melihat Mileye. Apakah kamu masih punya pendukung lain? Mileye memikirkannya, lalu berkata dengan serius, aku juga tidak tahu. Setiap orang. Benji Guan menatap Mileye, sejujurnya, aku sangat ingin bertemu orang-orang di belakangmu, karena aku mendengar bahwa orang-orang di belakangmu sangat kuat. Jangan khawatir, kami memiliki kartu truf, kami siap menghadapi apapun, bahkan jika wanita bergaun polos muncul di belakangmu. Mileye menatap Benji Guan, apakah kamu ingin bertemu wanita bergaun polos? Benji Guan berkata sambil tersenyum, ya. Kudengar dia telah mencapai level escape yang legendaris. Sekarang, aku ingin belajar tentang master level escape. Bersambung.